Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. semoga hari ini ya walaupun di tempat Bu Guru hujan, tidak tahu di tempat kalian hujan atau tidak. Ya. Hujan. Hujan ya. Ya. Walaupun hari hujan, kita tetap semangat ya. Ya. Siapa yang tidak semangat? Ste, semangat atau tidak, Ste? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat gitu. Oke, kita akan mengawali pertemuan kita ya dengan berdoa. Sebelumnya Bu Guru akan share dulu. Ya, hari ini Rabu 20 Januari 2021 kita memasuki bab yang keempat. Orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan, ya, alam ciptaan Allah yang dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, alam sebagai bagian hidup manusia, dan yang kedua, bersahabat dengan alam. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Kita akan mendoakan doa untuk persatuan umat Kristiani. Ya, silakan yang tadi sudah Bu Guru beri tugas. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para muridnya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu. Dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus." Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawasan dengan Yesus, ini sebagai satu-satunya gembala, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, Doakanlah kami. Amin. Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada yang sudah memimpin doa pagi hari ini. Doa mohon persatuan untuk umat Kristiani. Ya, kita akan tadi sudah seperti Bu Guru katakan, kita akan mulai memasuki bab yang keempat bagian A. Bu Guru tampilkan slideshow biar lebih terang dan jelas. Oke. Ya, alam sebagai bagian hidup manusia. Ya, Bu Guru minta bantuannya
Feby, untuk membacakan ini silakan Feby, coba dibacakan kompetensi dasar. Kita sudah masuk KD yang ke-7. Alam sebagai bagian hidup manusia. Kompetensi dasar 1.7 bersyukur atas keutuhan alam ciptaan. 2.7 peduli dan bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan alam ciptaan. 3.7 memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai prihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dilakukan. 4.7 melakukan aktivitas misalnya menanam pohon, membuat sumur biopori, atau membuat moto atau menulis refleksi yang berkaitan dengan keutuhan alam ciptaan. Ya, terima kasih Febri. Ya, ini adalah kompetensi dasar ya yang ditawarkan kepada kita, yaitu kompetensi dasar yang ke-7. Ya, lalu akan kita lihat bahwa kompetensi dasar lalu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Jen, bantu Bu Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan katekis, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia, sehingga terpanggil untuk melakukan tindakan aktif untuk memelihara lingkungan hidup. Ya, cuma ini maaf Bu Guru ada salah ketik sini, bukan katekis nih, katekis ya, kurang. Ya, jadi ini tujuannya agar dengan mempelajari tema ini kita akan mengetahui bagaimana pandangan gereja ya tentang alam. Ya, tentang alam dan bagaimana bahwa alam itu dan manusia itu saling memiliki hubungan. Nah, ketika kita memahami itu, lalu kita terpanggil ya untuk aktif memelihara lingkungan hidup kita. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan ini kemudian diuraikan dalam beberapa indikator yang diuraikan juga melihat kompetensi dasar. Ya, Bu Guru minta bantuannya Felis untuk membacakan indikator kita, tetapi angka-angkanya tidak usah karena terlalu panjang, langsung kalimatnya saja. Silakan. Indikator. Mensyukuri kekayaan alam dengan memanfaatkan sesuai kehendak Allah. Memelihara lingkungan sekolah dan rumah. Menjelaskan makna alam bagi hidup manusia. Menjelaskan penyebab kerusakan alam beserta akibatnya. Menjelaskan pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia. Menuliskan hasil refleksi tentang pentingnya alam bagi hidup manusia. Ya, ini indikatornya ya untuk menjabarkan tadi tujuan pembelajaran kita. Jadi kita akan bicara tentang alam, bicara tentang manusia, lalu bagaimana manusia sudah bersikap atau bertindak terhadap alam, lalu apa dampaknya atau apa akibatnya dari tindakan manusia itu. Nah, akhir-akhir ini kita mendengarkan berita ya, sedang terjadi berbagai macam bencana alam. Ya, coba yang kamu ingat bencana alam apa saja dan di mana? Banjir, Banjir di mana? Tsunami. pesawat jatuh, Ya, banjir di mana tadi? Banjir di mana? Bogor. Kalimantan. Banjir mana? Tsunami. Ya, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan ya kan? Kalimantan Barat, kemudian di Aceh. Ya, tsunami Aceh, Bu. Di Manado. Kemudian ya kemarin terjadi banjir bandang baru saja di mana? Bogor.
Ya, Bogor ya, Puncak Mas. Ya. Kemudian apalagi selain banjir? Gempa. Gempa. Gunung meletus. Gempa di mana? Gempa di mana ya? Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat. Sulawesi ya, di Mamuju sama di Majene. Kemudian belum lama itu juga terjadi tanah apa? Tanah longsor tuh. Di mana tanah longsor? Jawa. Nah, di mana? Di Jawa Barat, betul. Tapi di mana tepatnya? Di Sumedang ya, di Sumedang ya. Ada beberapa yang korban yang tertimbun ya, karena seringkali kalau gempa atau tanah longsor itu sering terjadinya itu dini hari ya, di mana orang sedang dalam keadaan tidur ya. Banjir juga kadang-kadang terjadinya dini hari ya. Orang sedang tidur, tiba-tiba ketika turun dari tempat tidur kakinya sudah menyentuh air. Oke, itu beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ya. Nah, dari peristiwa itu ya, dari peristiwa alam yang terjadi itu sungguh-sungguh sepenuhnya faktor alam atau juga karena ada campur tangan manusia? Ada juga campur tangan manusia, Bu. Oh, contohnya apa yang campur tangan manusia itu yang bisa mengakibatkan terjadi bencana itu? Banjir lah, Bu. Banjir lah, Bu. Kenapa banjir? Banjir, Bu. Kenapa banjir itu jadi ulah manusia? Karena ulah manusia membuang sampah sembarangan di kali, Bu. Apakah sepenuhnya ulah manusia terjadi banjir itu? Enggak. Enggak juga sih, Bu. Enggak juga. Faktor lainnya apa? Faktor lainnya ya Hujan. Hujan ya, ya hujan. Jadi kalau banjir itu ya, bisa jadi faktor alam ya, juga faktor manusia atau dua-duanya ya kan? Sudah curah hujannya tinggi ya, sungai-sungainya penuh dengan sampah. Dengan sampah atau kotoran, Bu. Atau orang yang tinggal di bantaran sungai ya kan, itu menimbun ya kan, sungai ditimbun sedikit demi sedikit sehingga sungainya menjadi sempit, maka tidak mampu menampung ketika curah hujannya terlalu tinggi. Oke, jadi peristiwa yang terjadi ya, bencana alam itu bisa murni ya, murni karena memang alam, tetapi juga ada juga penyebabnya karena ulah manusia. Ya. Kalau gempa bumi itu ulah manusia atau alam itu kalau gempa bumi? Alam. Alam. Kalau gempa bumi alam ya, nggak ada manusia yang menciptakan gempa bumi ya kan. Manusia hanya mengamati ya, mengamati gerakan-gerakan itu tujuannya untuk meminimalisir ya kan dampak buruknya. Oke, kita akan melihat berikutnya. Kita akan mengamati gambar dan silakan memberi komentar ya. Nah, kalau beri komentar rame-rame ya kalau bersamaan itu kadang menjadi tidak jelas. Maka yang mau memberi komentar, sebut nama, jangan saya Bu. Ya, kalau saya Bu, Bu guru bingung sayanya siapa ya kan? Sebut nama. Apalagi ini Pinto, Bu, gempa yang terjadi di langit itu apa Bu? Enggak, soalnya saya lagi berita-berita ada, Bu. Makanya saya... Masa gempa di langit sih? Ada gempa di langit? Enggak tahu. Mana ada gempa langit? Adanya gempa bumi. Gempa laut. Nggak ada gempa di udara. Setahu Bu Guru ya, Bu Guru belum pernah mendengar gempa di udara. Nggak tahu apakah yang lain pernah mendengar gempa udara? Tidak. Ya belum ya, Bu Guru belum tahu ya, nanti cari tahu lah. Kalau siapa tahu saya yang ketinggalan berita. Atau kalau Pinto memang tadi punya berita, coba bertanya kamu apa, kamu screenshot dan berikan ke Bu Guru. Ya siapa tahu dengan demikian Bu Guru yang tidak tahu menjadi tahu. Oke ya.
akan Bu Guru tampilkan ada 4 gambar. Ya, silahkan kamu amati gambar tersebut. Ya, lalu beri komentar. Komentarnya bebas. Ya, Bu Guru tidak akan memberi apa Bu yang dikomentarin apa. Silahkan kamu lihat gambar ada sampai 4 ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar, kamu pilih satu, lalu silahkan komentari gambar tersebut. Ya, nah nanti daripada agak-agak sepi-sepi atau malah berebutan, maka akan saya sebut satu persatu. Ya, siap? Ya, tampakkah gambarnya? Sudah sengaja Bu Guru cari yang ada keterangannya. Tetapi kamu komentarnya tidak menggunakan kata yang sama seperti dalam keterangan gambar. Kamu beri komentar bebas, isi komentarnya. Ya, yang pertama, silahkan Apple. Coba berikan komentarmu. Kau milih gambar yang mana, lalu komentarnya apa? Udah boleh dijawab kan, Bu? Apple. Apple Pinto. Apple, silakan pilih gambar yang mana. Ada 4 gambar. Kemudian kamu beri komentar. Komentarnya bebas. Nomor 3. Ya, silakan. Apa komentarnya? Boleh apa aja gitu maksudnya, Bu? Bebas. Komentarnya. Bebas. Ya, komentarmu ada kaitannya dengan gambar ya. Kalau penambangan pohon secara liar itu kan bisa mengurangi populasi pohon, karena populasi pohon itu menyebabkan banjir juga, karena air hujan diserapnya sama pohon. Jadi semakin berkurangnya pohon, semakin bencana banjir semakin besar. Ya, gitu. Oke. Dan itu aja? Ya. Oke, terima kasih. Bagus komentarnya. Yang kedua, Eca. Gambar yang nomor 4. Ya, silakan. Itu kan tangkap ikan pakai bom. Itu Ya. dapat apa ya? Sisi dampak negatifnya itu banyak ikan yang mati sia-sia. Oke. Cukup? Iya. Oke, makasih. Anas. Ibu. Ya, pilih nomor berapa? Anas pilih nomor berapa? Anas. Anas. Bu. Ayo, tidak buang-buang waktu. Waktu kita pendek. Sudah, saya lewati dulu ya. Ini ya, seperti ini ada penilaiannya ya. Ariens. Saya, Bu. Ya. Apa ya? Nomor 1, Bu. Ya, silakan nomor 1 apa? Dari gambar ini sih seorang petani terlihat apa ya, kayak seneng gitu, Bu. Senang. Karena di situ dia kasih tunjuk hasil panennya.
Oke, jadi senang menunjukkan hasil panennya. Oke. Iya, membuahkan hasil yang baik atau bagus kayaknya tuh. Oke. Cukup? Itu dan Bu, cukup. Ya. Terima kasih. Pinto. Ya, Bu. Maaf Bu, sinyalnya jelek. Mati-mati mulu wifi-nya. Ketika tiba gilirannya, jelek sinyalnya. Dilewati dulu. Ya, Pinto dilewati. Clara. Saya pilih nomor 2. Ya, silakan. Nah, jadi kan di situ kan ada ditulis panen buah-buahan di lahan bekas. Nah, ini termasuk, jadi manusia itu dikasih sama Tuhan akal budi yang buat digunain. Dimana si manusia ini kreatif, dia memanfaatkan lahan bekas untuk menanam buah-buahan. Terus, apalagi di Jakarta ini kan lahan udah semakin sempit. Jadi kalau ada lahan bekas, ya tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga bisa menghasilkan untung dari panen buah-buahan itu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Eki. Ya, Bu. Silakan pilih nomor berapa? Saya nomor 4. Nomor 4, ya silakan. Jadi komentar saya kan nggak cuman ikannya doang mati sia-sia, Bu, tapi juga kayak tempat tinggalnya juga kan hancur dan juga bisa membuat air yang di sekitar jadi nggak baik. Soalnya kan yang dipakai pasti kan kayak bahan-bahan kimia gitu, Bu. Jadi bisa kayak jadi airnya itu jadi nggak baik gitu. Bisa bilang kayak beracun lah. Jadi nggak negatifnya nggak ke ikan-ikannya doang, bisa ke kita juga jadinya. Oke, jadi dampaknya banyak ya? Iya. Oke, Febri. Febri. Ya, Bu. Ya, silakan Febri pilih mana? Wajahmu mana yang kelihatan kok atap? Jaringannya jelek, Bu. Saya dong. Febri. Pilih yang mana, Febri? Saya pilih nomor 3, Bu. Ya, silakan. Penambangan pohon itu kan banyak yang pada mati-mati atau pada layu semua, terusak. Akan menyebabkan banjir, Bu. Udah kedengaran, Pep? Oke. Akan menyebabkan banjir. Felis. Ya, Bu. Nomor berapa? Nomor 2. Ya, silakan. Ini kan di gambar tersebut kan tampilannya terdapat seorang bapak-bapak yang sedang memanen buah-buahan. Nah, terlihat juga di sini buah-buahnya itu segar-segar dan tentunya kualitasnya baik. Nah, tentunya di balik kualitas yang didapat buah yang baik, tentunya seperti perawatan, itu pun juga unggul dan tentunya sesuai dengan kriteria. Nah, dalam panen buah-buahan yang baik ini, kita juga harus tidak boleh menggunakan seperti bahan-bahan kimia atau insektisida berlebihan, karena akibat atau resiko yang didapat itu mengurangi kualitas buah. Nah, selain kita juga nggak bisa nggak menggunakan insektisida, tapi kita bisa menggunakan cara yang alami seperti bisal, stek, atau okulasi dan stek-stek vegetatif buatan yang dapat membuat kualitas buah itu menjadi baik. Dan tentunya penggunaan lahan bekas itu cukup baik. Selain itu nggak banyak menggunakan lahan lain dan yang dihasilkan pun tetap baik, Bu, unggul. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya, Bu. Berikutnya, George. Saya pilih nomor 3, Bu. Oke, silakan. Nah, menurut saya itu dapat merusak ekosistem. Ya, Bu. Terus akan mengakibatkan longsor, terus apalagi ya, banjir. Jadi terlihat gersang gitu, Bu. Gundul lah ya, Bu, gundul. Karena dipotong-potong gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan mau nebang pohon tuh harus dipilih-pilih dulu, Bu, yang memang
yang memang mengganggu lah Bu gitu. Oke, cukup? Cukup Bu. Ya. Jen. Saya Bu. Jen. Saya pilih nomor 2. Ya, silakan. Kan kita tuh kayak lahan di Jakarta tuh juga nggak banyak banget. Jadi kayak manusia itu malah bagus banget untuk manfaatin lahan-lahan yang ada. Terus ya buat kehidupan manusia juga, kebutuhan manusia. Jadi kan kalau tanam gitu kan kita juga jadi irit. Nggak banyak beli-beli banget gitu. Terus bisa jadi lahan buat pencarian uang juga. Kan bisa dijual. Oke. Cukup? Iya. Ya. Terima kasih. Jernih. Ya, Bu. Pilih nomor berapa? Berapa ya? Nomor 1, Bu. Ya, silakan. Seorang petani sawah yang sedang bahagia karena seorang petani yang senang karena menghasilkan panen yang banyak dan tidak sia-sia. Wise. Oke. Cukup? Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Berikutnya Jesslyn. Saya pilih nomor 1, Bu. Ya, silakan. Jadi kan tadi di sini kita ngelihat ibunya bahagia banget kalau panennya itu kayak subur, maksudnya kayak bisa dapat gitu kan. Nah, di Indonesia sekarang ini pertanian makin sedikit karena kan banyak orang kerja di kota-kota. Apalagi kalau misalnya kita nanam padi itu harus ada musim-musimnya. Mungkin bisa gagal ataupun mungkin bisa subur karena kadang hujan bisa lebat, itu mungkin padinya jadi bisa layu. Kadang kita harus butuh yang normal gitu kan. Jadi ibunya ini atau petani ibu ini tuh benar-benar bahagia banget kalau misalnya padinya ini bisa panen gitu kan. Nah, di sini bisa kita belajar kalau kita itu kalau beli beras, masak kita makan, itu benar-benar kita harus habis karena kita itu bisa ngelihat dari gambar ini kalau manen padi ini nggak mudah, jadi cukup sulit dan harganya juga murah, jadi kita harus benar-benar menghargai banget. Terima kasih. Oke, terima kasih Jesslyn. Berikutnya Yovita. Nomor 3, Ibu. Ya, silakan. Jadi nomor 3 itu penebangan pohon secara liar. Nah, dari penebangan pohon secara liar itu kita dapat menyebabkan bencana alam, terus kan hutan menjadi gundul, terus panas gitu kan, terus hewan-hewan yang tinggal dalam hutan itu akan kehilangan tempat tinggalnya. Sudah. Oke. Terima kasih. Ini Martin sepertinya belum ada ya? Rafael. Nomor 1, Bu. Ya, silakan. Ya, dengan dilakukannya kegiatan nomor 1 itu, selain menjadi mata pencaharian petani, kegiatan nomor 1 itu memperbanyak jumlah bahan pangan di Indonesia, sekaligus mengurangi penggunaan bahan pangan impor di Indonesia. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Ste. Nomor 3, Bu. Oke, silakan. Kan kalau dilihat dari nomor 3 kan banyak orang menebang pohon secara liar kan, udah itu keterangannya. Nah, apalagi kalau penebangan pohonnya itu buat membangun perumahan, terus kayak apartemen. Nah, di situ tuh nanti penyerapan air buat tanaman, buat
nanam pohon, nanam tanaman lainnya itu nggak ada tempat gitu. Jadi ya sekiranya kalau mau nanam pohon itu dipilih yang tua, dipilih yang atau yang udah nggak atau jangan yang masih muda, karena itu pertumbuhannya itu masih panjang gitu. Dan dia juga perlu perkembangbiakannya, perlu berfotosintesis juga perlu banyak gitu. Jadi kita juga sebagai anak remaja yang kalau di jalan-jalan kalau nemu pohon-pohon yang kayak masih kecil gitu jangan dipotek-potekin atau kayak tumbuhan-tumbuhan gitu jangan bikin jail-jailin, jadi pertumbuhannya nanti bakalan berkurang. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Kita kembali ke atas, ke Anas. Tadi yang belum, Anas. Ibu. Ya, kamu pilih nomor berapa? 3. Nomor 3, silakan. Nomor 3 itu kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Itu nomor 3. Oke. Sekarang Pintu. Nomor 3, Bu. Ya. Dampak negatifnya itu karena dapat merusak lingkungan, terutama dapat membuat hewan-hewan yang tinggal di atas pohonnya itu kan jadi mati-mati semua, kayak burung, kayak semut. Habis itu dapat membuat hutan itu menjadi gundul, dapat membuat udara itu apa ya? Udahlah Bu, segitu aja deh Bu. Oke, terima kasih Pinto yang awalnya menggebu-gebu, ketika tiba saatnya lupa ya. Baik, terima kasih untuk komentar-komentarnya ya. Bagus komentarnya, ada yang lengkap, ada yang cukup. Nah, tapi ada juga tadi yang agak sedikit kurang begitu pas ya dengan antara komentar dengan gambar yang dipilih. Nah, dari 4 gambar itu, sekarang coba kita mengingat siapa yang masih ingat dengan baik apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia ketika Allah sudah selesai menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Siapa yang ingat tugas yang diberikan Allah kepada manusia, baik dalam Kejadian bab 1 atau di Kejadian bab 2. Siapa yang ingat? Silakan. Mau buka kitab sucinya juga boleh. Siapa yang ingat tugasnya? Ya, Clara silakan. Dari Kejadian 1 ayat 28. Ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, itu yang menurut Kejadian bab 1 ayat 28. Oke, betul. Sekarang yang Kejadian bab 2, siapa yang menemukan? Saya, Bu. Ya, silakan Pinto. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7, ini baca semuanya, Bu. Bu Guru minta yang di mana ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberi tugas kepada manusia. Benar, Bu, benar. Saya, Bu. Siapa? Saya, Anas. Anas, silakan Anas. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu tugasnya apa yang untuk manusia? Ya, siapa yang menemukan yang di bab 2? Tadi kan bab 1 betul, tadi oleh Clara. Kejadian bab 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan atas segala dan seterusnya itu. Nah, sekarang yang bab 2. Siapa sudah menemukan?
Saya, Bu. Siapa? Jesslyn. Oh ya, Jesslyn. Silakan Jesslyn. Saya izin matiin kamera ya, saya lihat dari Alkitab elektronik, Bu. Oke. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon yang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu jadi perintahnya apa itu? Jangan makan, dilarang dong. Iya. Masih kurang tepat. Ada yang lebih pas lagi. Memang itu menjadi khasnya tugas manusia. Di Kejadian bab 2. Saya, Bu. Ya, silakan Pinto. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Habis itu... Sudah kan, titik kan? Iya, itu ada titik, Bu. Oke, itu Kejadian bab 2 ayat berapa? Ayat 15. Ya, betul. Jadi ditemukan Pinto ya. Kejadian bab 2 ayat 15. Ya, apa sih itu tugasnya tadi? Tugasnya? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, ya benar. Ya, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ya, kalau tadi di bab 1 itu ada menguasai ya. Menguasai itu dalam arti ya menggunakan, mengolah ya demi kelangsungan hidupnya. Nah, dari sekarang kita kembali ke 4 gambar ini. Dari 4 gambar ini manakah manusia-manusia yang melaksanakan perintah Allah itu? Gambar keberapa? 1 dan 2. Ya, gambar 1 dan 2. Mengapa gambar 1 dan 2 itu kalian? Karena gambar yang 1 itu memelihara tanaman, mengikuti perintah Tuhan yang memelihara tanaman. Habis itu kalau yang keduanya itu sama. Oh, oke, ada alasan lain? Ada alasan lain? Atau sependapat dengan pendapatnya Pinto? Bagaimana suara-suara yang lain? Cocok? Setuju, oke. Ya, jadi gambar 1 dan 2 itu menunjukkan bagaimana bahwa manusia sungguh-sungguh ya menggunakan alam yang diberikan oleh Tuhan itu untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dia menggunakan dengan bijaksana ya, dengan bijaksana. Tadi apa diuraikan tadi itu menggunakan lahan bekas ya, tidak dibiarkan kosong. Lalu bagaimana bahagianya petani ketika usahanya itu membuahkan hasil, lalu memberi dampak kepada para konsumen kita ya untuk menghargai jeripaya petani dengan menghabiskan ya. Kalau kita nggak makan, kita ngambil nasi, habiskan, jangan disia-siakan. Ingat, petani itu susah payah ya kan. Tadi Jesslyn mengatakan panen itu tidak mudah ya. Siapa yang pernah ikut panen ke desa? Panen. Saya. Nah, Saya, Bu. seneng nggak? Senang banget. Capek nggak? Tapi capeknya iya, Bu. Capek ya. Kamu baru sebentar ya. Petani itu melakukan itu berulang kali ya kan? Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, berikutnya ada apa di slide selanjutnya? Nah, contoh tindakan atau perilaku manusia yang mengakibatkan kerusakan alam. Tadi sudah ada 2 gambar ya tadi ya. Ya, Bu Guru baru menuliskan 1 saja. Ini contohnya adalah penebangan pohon di hutan secara liar. Ya, entah kayunya itu dipakai untuk industri
perkayuan, ini kurang spasi, atau perluasan lahan industri, atau untuk permukiman yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Ya jelaslah kalau sudah secara liar ya pasti tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya apa? Ya. Putus, Bu. Akibatnya bahwa lalu hutan menjadi gundul. Ya, bukit menjadi tandus. Nah, hutan yang gundul, bukit yang tandus itu bisa menjadi penyebab banjir karena ketika terjadi hujan, airnya tidak meresap, langsung mengalir. Nah, ini juga bisa menyebabkan tanah longsor. Atau juga bisa menjadi penyebab kekeringan saat kemarau. Nah, nanti yang berikutnya, nomor 2, 3, dan 4. Nah, nanti kalian silakan mencari tindakan atau perilaku manusia yang mengakibatkan perusakan alam. Ya, kamu sebutkan ini, lalu untuk apa, lalu akibatnya apa. Saya, Bu. Siapa itu? Pinto, Bu. Sabar, Pinto. Kamu seringkali memotong ya. Belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu penugasan. Ya, ini menjadi salah satu penugasan. Nah, itu silahkan. Dari tadi kan sudah ada gambar yang kedua juga tadi ya, menangkap ikan ya dengan menggunakan bom. Masih banyak contohnya. Nah, sekarang tindakan-tindakan manusia yang cenderung merusak itu ya. Karena dalam diri manusia itu ada apa ya? Cenderung mereka itu ingin menggunakan alam sesukanya itu. Ya, karena apa Clara? Karena di mute ya. Karena ada rasa iri hati gitu, Bu. Karena keegoisan atau keserakahan ya. Ya, karena serakah ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Ya, ini kan penebangan pohon, kadang-kadang mereka nggak nanam kan? Mereka tidak menanam. Hanya cari-cari di hutan secara liar, secara illegal logging itu kan. Lalu menebang sesuka hatinya, lalu tidak mengadakan penanaman kembali. Jadi tadi bisa karena keegoisan manusia, juga karena keserakahan manusia, karena ketidakpedulian manusia. Nah, hal-hal itulah sikap-sikap demikian ini yang mendorong manusia melakukan berbagai macam tindakan ya, tindakan yang bisa mengakibatkan kerusakan alam. Ya, karena dilakukan dasarnya itu tadi egois, dasarnya keserakahan, maka mereka tidak memikirkan, ya, tidak peduli akan dampak-dampaknya. Oke, padahal kita akan lihat ya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 bagaimana Tuhan, bagaimana Allah sudah menciptakan alam semesta itu dengan apiknya, ya, dengan tertata rapi. Dan semuanya itu dijadikan amat baik. Ya, sekarang coba ambil kitab sucinya dan dibuka Kejadian 1 ya, ayat 1 sampai 25. Sudah didapatkan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, sekarang yang sudah dapatkan, silakan dibaca ya. Satu orang membaca satu ayat. Ya, dimulai dari nomor urut 1. Nah, tadi kan nomor Martin itu tidak ada kan, tidak hadir. Maka dilewati setelah Lemba, lalu Rafael. Lalu nanti kalau sudah selesai, balik lagi ke atas sampai selesai. Kita baca yang 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 dulu. Ya, silakan dimulai dari Apple. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Tuh. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Selanjutnya siapa? Eki. Oh, Eki. Bentar, boleh lagi berisik di depan. Ki, ayat 23, Ki. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, terima kasih. Dengan demikian selesai untuk bab 1 ayat 1 sampai 25. Nah, kamu sambil melihat kitab sucinya dan juga mengingat apa yang tadi sudah kita baca bersama. Kalau ada pertanyaan demikian, apa jawabanmu? Bagaimanakah kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian bab 1 tersebut? Ya, bagaimana kasih Tuhan atau cinta kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian bab 1 tadi yang kita baca. Ya, silakan satu kalimat saja, nggak usah panjang-panjang, tidak apa-apa. Ya, menurut pendapatmu, ya. Siapa yang mau mengawali boleh. Ada yang mau mengawali? Ya, jadi itu pertanyaan nomor 1. Akhirnya Martin bisa reset HP-nya. Siapa yang mau mencoba? Clara, Bu. Clara, silahkan Clara. Jadi kasih Tuhan itu pada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian itu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di dalam bumi itu udah ada semua, udah ada cakrawala, udah ada tumbuhan, sudah ada ikan-ikan, terus udah ada semuanya. Jadi yang terakhir diciptakan itu manusia. Jadi waktu manusia diciptakan semuanya sudah terlengkapi, gitu Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi pendapat lain? Siapa mau mencoba berpendapat? Tadi pendapat Clara betul. Siapakah berikutnya yang menyusul? Rafael, gimana Rafael? Apa gerangan pendapatmu? Eki? Ste? Ya. Gimana menurutmu kasih Tuhan yang ditampilkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 tadi? Ste, kamu pusing, Ste? Kelihatan. Siapakah yang mau berkomentar? Atau sudah terwakili oleh Clara? Sudah terwakili. Bu. Sudah diwakili Bu sama Clara, Bu. Sudah. Pendapat saya soalnya 11-12 sama Clara, Bu. Cara mudah ya, cara mudah sudah terwakili. Berarti setuju semua nih? Setuju.
Setuju. Oke. Ya, kita lihat nih. Kasih Allah begitu luar biasa ya kepada manusia. Nah, betul tadi ditampakkan dalam kisah penciptaan itu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Maka manusia, kita lihat tadi, kita baca tadi, bahwa manusia itu diciptakan yang paling akhir. Ya, paling akhir. Setelah semuanya ada, dan yang ada itu diciptakan oleh Allah baik adanya, barulah diciptakan manusia. Nah, di sini terlihat bahwa Allah mencintai manusia dan menjadikan manusia itu sebagai puncak dan pusat dari segala ciptaan. Oke, tepuk tangan untuk kelas 9B yang diwakili oleh Clara, karena yang lainnya setuju. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Ya, kalau pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Apakah alam itu punya makna bagi manusia? Dan apakah manusia itu juga punya peran terhadap alam? Ya, siapa mencoba? Bentar Bu lagi Bentar Bu lagi mikir ya, mikir sebentar ya. Ibu. Ya. Felis boleh? Boleh. Nomor 2 itu bagaimana pandangan kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia. Nah, ini kan tadi kita melihat bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi serta isinya, di mana langit dan bumi serta isinya itu merupakan rumah bagi manusia yang kita sebut dengan alam. Dan tentunya sebagai rumah manusia itu yang disebut alam itu, Tuhan itu telah menciptakan hal-hal yang diperlukan bagi manusia sebagai kelangsungan hidupnya. Dan peran bagi manusia untuk menjaga alam sebagai rumah itu tentunya merawat, mengusahakan, melestarikan, dan menjaga. Itu Bu. Oke, terima kasih. Tadi Pinto mau coba jawab juga? Jawab deh Bu, jawab. Ya, silakan coba. Menurut saya makna serius. Bentar, maaf Bu. Menurut saya makna alam bagi hidup manusia itu adalah sebagai tempat tinggal manusia. Karena tanpa alam manusia tidak dapat hidup. Dan makna alam itu adalah seperti anugerah Allah bagi kehidupan manusia. Oke. Google. Ada yang mau berpendapat atau sependapat dengan pendapatnya tadi Felis dengan Pinto? Pinto Google. Apa sih? Orang gua nyari sendiri. Udah nggak usah emos. Oke. Betul tadi apa yang diuraikan oleh Felis bahwa antara manusia dengan alam dan manusia itu mempunyai keterkaitan ya, saling membutuhkan ya. Nah, jadi bahwa alam yang diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan untuk manusia, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia makan nasi, daging, telur, dan segala macam itu bersumber dari alam. Ya. Kemudian alam juga membutuhkan manusia. Membutuhkan untuk apa? Ya tadi untuk mengusahakan, ya untuk untuk merawat, ya untuk menjaga. Karena kalau tidak diapa-apakan, ya alam itu akan menjadi tidak
tidak mendatangkan manfaat bagi manusia, menjadi liar. Atau kalian pernah lihat nggak rumah kosong? Rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Pernah banget, Bu. Bagaimana situasinya? Situasinya udah lembab, penuh yang hijau itu apa namanya, Bu? Lumut. Iya, lumut. Ya, istilahnya bahwa menjadi tidak rapi ya kan, liar, rumput liar di mana-mana ya. Sama itu kalau alam tidak mendapat sentuhan manusia untuk menjaga, merawat, ya akhirnya akan menjadi seperti itu. Nah, karena waktunya sudah habis, nanti tugasmu di rumah adalah yang membaca tadi yang Kejadian bab 3. Ya, nanti ini Bu Guru akan share bahannya ya, Kejadian bab 3 17 sampai 19, lalu nanti menjawab pertanyaan yang nomor 3 dan 4. Nanti Bu Guru akan kirim di Google Classroom. Sekarang belum Bu Guru kirim ya, dengan tugasnya tadi ya, yang tadi ada nomor 1 sudah ada, tinggal melengkapi nomor 2, 3, 4 dan 5, kemudian membaca Kejadian bab 3, lalu menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Kemudian kalau untuk refleksinya nanti silakan dibaca. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa penutup ya. Bu Guru untuk doa penutupnya tidak mempersiapkan, tetapi Bu Guru akan memilih satu orang memimpin doa penutup. Ya, hari ini tanggal 20. Karena tidak ada yang bernomor urut 20, maka yang memimpin doa adalah nomor 20 dibagi 2. Berarti nomor 10. Siapa nomor 10? Si Jerni. Ya, silakan Jerni. George. Bu. George. Silakan George. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, George. Silakan George. George masih hadir? Udah out. George? Wah, ini namanya masih ada, tapi orangnya entah kemana ini. Melarikan diri. Oh, tadi izin dia. Ya, kalau begitu berarti nomor selanjutnya setelah George. Berarti memang ke Jen. Silakan Jen. Marsa dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama pelajaran. Sekarang kami ingin istirahat. Berkatilah kami agar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya, dan berkatilah juga guru-guru kami agar bisa mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang Bu Guru mau foto bersama. Silakan tampilkan wajahnya yang keren-keren itu. Guava ya. Guava. Ariens, Martin, George, Ente, mana Ente? Ente jangan tidur, Ente. Siap? Bentar, siap dulu ya. Oke. Feby, cuman separoh. Feby, kamu alisnya dibentuk ya, Feb? Siap? 1. Enggak, Bu. Enggak. 2, 3. Oke, bentar. Wih, Martin, rambutnya abad. Kamu nggak pakai seragam ya, Martin? Enggak, Bu. Kenapa? Makasih, Bu. Robek, Bu, seragam baju. Ya, kamu ada-ada aja seragamnya sobek lah, yang tadi kereset. Lalu nanti apa lagi ya? Bentar, mana? Grup pas 9. Ibu Marcel. Ya. Terus mau tanya, tugas agama ini 3 ya?
Nanti Bu Guru untuk tugasnya nanti Bu Guru akan tulis di Google Classroom. Jadi tugasnya tadi yang pertama itu yang melengkapi tadi, yang tindakan manusia yang merusak merusak alam. Lalu yang kedua membaca Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Setelah dibaca lalu menjawab 2 pertanyaan. Nanti akan Bu Guru tulis di Google Classroom. Sekarang belum Bu Guru tulis. Oke? Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk keaktifannya. Ya, untuk minggu yang akan datang, saya harap ini Martin bisa lebih tepat waktu. Ya, jadi device-nya disiapkan lebih awal, tidak pada saat pelajaran, sehingga kalau saat pelajaran lalu ada masalah, akhirnya menghambat. Oke? Terima kasih. See you next time. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Bu. Waduh, Aren kamu lagi makan, Ren? Ngemil, Bu, ngemil. Oh, ngemil. Waduh, asik banget ya. Maaf, belajar sambil ngemil. Oke, persiapan untuk pelajaran berikutnya ya. Oke, Bu. Oke.